Akuntansi pertanggungjawaban. Desentralisasi adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas dan tanggung jawab atas biaya laba atau investasi. Menurut Garrison et al. Tahun 2015, 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya atau cost center, kedua pusat laba atau profit center, dan ketiga adalah pusat investasi atau investment center. Tingkat atau kadar tanggung jawab diperingkat dari paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Pusat-pusat pertanggungjawaban. A. Pusat biaya. Pusat biaya dan cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dari otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. 1. Akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Metode kedua adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. 2. Berikut adalah ilustrasi biaya standar untuk tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yang terjadi dalam pengolah produk jadi harus dapat dikendalikan oleh project manager agar tidak terjadi pemborosan. Biaya standar tenaga kerja langsung sering tidak sesuai dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, sehingga menyebabkan perbedaan biaya standar dengan biaya aktual tenaga kerja langsung. Ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya varians tarif tenaga kerja langsung. Tanggung jawab atas varian tarif tenaga kerja langsung dibebankan kepada masing-masing kepala bagian yang memutuskan bagaimana tenaga kerja akan dimanfaatkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Penyebab terjadinya varian untuk Project Job nomor 876 yaitu karena adanya varian kurs dolar Singapura karena standar tarif ditentukan dalam bentuk Singapura dolar oleh kantor pusat PT Sinarmas Indonesia yang berada di Singapura. Sedangkan upah yang dibayarkan terhadap karyawan berupa rupiah, sehingga naik turunnya kurs dolar Singapura mempengaruhi varian tarif upah yang terjadi pada proyek yang diselesaikan seperti pada Project Job 876. 4. Varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung. Varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Sinar Baru Indonesia perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung dan apakah varian tersebut menguntungkan atau merugikan. Kelima, faktor-faktor penyebab terjadinya varian efisiensi tenaga kerja langsung. Faktor yang menyebabkan terjadinya varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung untuk Project Job nomor 86 adalah barang pesanan yang terlambat datang mengakibatkan bertambahnya jam kerja dari yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga terjadi variasi efisiensi. B. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya pendapatan dalam perusahaan. Laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. 1. Akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besar pendapatan dan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat laba adalah laba pusat laba tersebut tahun lalu, kedua, laba korporat secara keseluruhan, ketiga, laba pusat laba sejenis, dan terakhir, laba perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama, menghasilkan produk yang sama atau menghasilkan jasa yang sama. C. Pusat investasi. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya pendapatan dan investasi dalam aset beroperasi. 1. Akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengambilan dan investasi yang memadai. Berikut ini menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut dana pengembalian investasi atau return of
investment, dan metode kedua disebut laba residu atau residual income. 1. Pengembalian investasi return of investment. Sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan adalah tingkat pengembalian investasi atau return of investment atau ROI. 2. Laba residu atau residual income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi, adalah selisih antara laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Satu keunggulan laba residu antara lain, yaitu salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan, tetapi menurunkan ROI rata-rata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan ROI. Laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aset. Misalnya, kembalian minimal untuk setiap aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. 2. Kelemahan laba residu antara lain. Laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi, dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, kelemahan ROI juga dapat terjadi pada laba residu. Yang kedua, tidak seperti ROI, laba residu adalah untuk ukuran probabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Jadi, apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, pembandingan langsung kinerja tersebut tidak adil. Terima kasih.